Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Kak Diti, Kak Happy, Pipi apa Papi nih? Bro Papi ya. Happy, happy, happy. 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 Oke, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, sehat. Gimana Kak Happy dan Sehat. Kak Pungki? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Coach. Iya. Wah, akhirnya jadi juga ya kita kolaborasi hari ini. Ya, jadi juga Ini dicita-citakan dari berapa bulan yang lalu ya? mungkin Alhamdulillah, Iya. beberapa iya. tahun yang lalu kali ini. Tahun yang lalu. Heeh. Dengan kesibukannya Kak Pipi dan Kak Dipi ini luar biasa ya kita ya. Baru bisa ketemu sekarang nih. Iya, memang harus diagendakan. Begitu ya Kak Happy ya? Ya, betul, betul. Iya. Gimana nih, Coach Pungki? Kita mau bahas apa hari ini? Oke, oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung nih, thank you ya. Kali ini kita bahas sebenarnya yang ringan-ringan aja sih tentang Mm-mm. gimana sih cara melanjutkan karir di masa pandemi gitu ya. Nah ini Hmm. alhamdulillah sudah apa ya hadir nih sahabat-sahabat terbaik saya, masya Allah. Terima Luar kasih. biasa. Iya, terima kasih Kak Dipi sebagai edukator ya di Priplus ya, Masya Allah yang suka bedah-bedah buku dan bedah-bedah lainnya nih. Semuanya dibedah nih dengan Kak Dipi. Dan Kak Happy yang pastinya sudah gak diragukan lagi nih sebagai certified trainer ya, spesifik sekali certified trainernya di human resource ya, Kak Happy ya. Iya, Iya ya. iya, Pak. Oke, Iya, luar Coach biasa. Pungki. Betul sekali. Oke, luar biasa banget nih. Nah, ini kan kita sekarang eh, 3 tahun terakhir ini Indonesia luar biasa dihantam dengan beberapa resesi ekonomi, termasuk dengan dampak pekerja yang signifikan ya, gitu banyak pengangguran gitu ya dampaknya ya dengan adanya pandemi di 3 tahun terakhir ini. Terus Mm-mm. jumlah jumlah tenaga kerja yang di PHK di 2020 itu ternyata lumayan banyak, ada sekitar 3.600.000 orang. Wow, fantastis sekali nih. Hmm. Ini menandakan industri-industri di Indonesia nih mengalami hal yang tidak baik-baik saja di segi ekonomi. Gitu, termasuk dengan para Hmm. pekerjanya mungkin, gitu ya. Nah, di 2021 alhamdulillah ada penurunan yang sangat drastis. Hanya 534.000 orang, gitu, kurang lebih. Itu turun hampir 85% dari data, gitu ya. Tandanya negara kita ini berbenah dengan cukup cepat, gitu ya. Beradaptasi di masa pandemi yang terus menyerang negara kita, tapi pemerintahan juga dan orang-orang atau sumber daya manusia di sini berbenah juga dari segi skill dan lain-lain gitu. Nah ini berdampak sekali dengan PHK atau pengangguran yang cuman turun ya, tanpa kita tidak inginkan ya. Di angka 538.000 orang gitu yang terdampak. Nah, lumayan lah. Saya Maksudnya tiba-tiba tergelitik ingin bertanya, apa bisa tuh? menjawab nggak ya? Bisa. Itu penurunan itu dijumlahkan dari tahun sebelumnya, maksudnya 3 juta sekian tahun 2020, tahun Ya, 2021-nya 500.000 sekian ya, berarti 3 ya. juta sekian tambah 500 jadi totalnya yang itu, Uh, atau no. yang 3 Oh, dari juta 3 juta ke setengah, 500. Iya. atau Jadi yang 3 juta ini tidak masuk lagi data di 2021 ya, itu kayak ya, gimana ya cara penghitungannya? tidak masuk lagi di data 2021 Tidak itu, masuk lagi. tidak Oh. masuk lagi. Jadi itu 2020 dari Januari sampai Desember totalnya kurang lebih 3.600.000 orang. Nah, di 2021 alhamdulillahnya hanya 538 something ribu ya. Gitu ya. Oke. Signifikan Which sekali is nih. good ya berarti ya. Ya, bagus sekali. Maksudnya ada pembenahan yang luar biasa ya. Nah, Mm-mm. tapi jumlah penganggurannya meningkat gitu Kak Happy, Kak Dipi. Hmm. Gitu. Hmm. Walaupun di PHK turun secara drastis, Iya. tapi jumlah pengangguran meningkat. Kalau jumlah pengangguran ini total mungkin, total ya, bukan mungkin ini total. Hmm. Jadi di Hmm. Februari 2021 itu di 8.700.000 orang pengangguran. Hmm. Hmm. Nah, di 2022
21 bulan Agustus itu 9.100.000 orang pengangguran di masa pekerja produktif. Nah, ini challenging sekali. Dengan tema malam ini, bagaimana sih gitu ya caranya kita melejitkan karir gitu di masa pandemi yang kalau tadi ada kalau saya bilang ada fear factor atau yang menakutkan sekali, ternyata banyak ancaman PHK dan pengangguran, tapi masih banyak juga orang-orang yang bekerja di Indonesia ini yang menginginkan tidak hanya bekerja, juga pengusaha tentunya naik kelas ya. Jadi tidak hanya stagnan di satu posisi, tapi dia akan terus berkembang. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ini sudah ada pakar yang sangat berpengalaman ya. Pakar? Pak Happy pakarnya. Wah, Saya kita bagian ngobrol-ngobrol aja lah. memeriahkan suasana aja. Ya, cukup expert ada Kak Binti dan Kak Happy, luar biasa. Oke, gimana tanggapan dari Kak Happy? Kalau saya boleh tanya nih, untuk menanggapi tadi situasi yang cukup menakutkan bagi para pekerja. Oh, saya diambang pengangguran atau saya bakal dipecat nih, melihat dari kondisi seperti ini gitu ya. Atau saya harus berbuat apa nih? Bertahan atau justru saya menaikkan karir saya gitu. Gitu. Gimana tuh Kak Happy, Kak Dipi? Monggo. Betul, Coach Pungki. Pertama, saya melihat setiap kondisi itu menjadi sebenarnya seperti dua mata uang ya. Bisa dilihat dari sisi positif, bisa dilihat dari sisi negatif. Kalau dari sisi negatifnya, betul sekali situasi pandemi membuat kita jadi lebih berat, begitu ya. Tapi di sisi lain itu juga ada opportunity yang mungkin kita bisa dapatkan, seperti itu. Nah, ini tergantung kita mau lihat dari sisi mana. Nah, ketika kita sudah dalam kondisi yang ya realitanya seluruh dunia bahkan begitu ya, seluruh dunia menghadapi hal yang sama, ada yang di PHK, ada dari sebagainya. Nah, karena itu kita harus melakukan sesuatu terhadap diri kita dulu ya. Pertama, menurut saya kita harus melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita berkembang. Seperti itu, Coach Pungki. Pertama, lihatlah bahwa ada tantangan di depan kita yang akan kita hadapi, dan untuk menghadapi tantangan ini kita harus take action yang berbeda, yaitu mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini sudah ada pekerjaan, begitu ya, yang masih ada di dalam pekerjaan Anda, mari kita kembangkan diri kita menjadi lebih bermanfaat untuk lingkungan kita, lingkungan pekerjaan kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Selama kita memberikan manfaat, sempat saya sharing sama rekan kerja di kantor, selama masih ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan, begitu ya, kerjakanlah sebaik-baik mungkin. Itu amanah kan ya istilahnya, Kak Pungki. Amanah yang diberikan oleh Tuhan, yang ada di tangan kita, kita lakukan yang terbaik. Seperti itu. Kenapa? Dengan kita melakukan yang terbaik dari apa yang kita punya dan kita pegang, di situ sebenarnya kita sedang membangun reputasi. Nah ini, reputasi yang perlu terus kita bangun satu demi satu di setiap pekerjaan kita. Reputasi apa? Tentunya reputasi melakukan pekerjaan yang baik dan positif. Ketika kita punya reputasi baik, rekan-rekan, nanti ke depannya orang akan lihat. Oh, ini orang nih punya reputasi baik, bekerja dengan baik, menghasilkan produktif, begitu ya. Di situ kita pasti akan diselamatkan pada saat kondisi apapun. Karena orang mau cari orang yang bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau ternyata, gitu ya, kalau ternyata memang kondisi perusahaannya udah kacau lah ya, begitu ya, dan akhirnya kita terkena. Nah, reputasi kita itu juga yang akan menyelamatkan kita. Karena bisa jadi nih, kita punya teman seperti saya berteman sama Coach Pungki ini udah puluhan, mungkin nggak puluhan lah ya. Ya, mungkin ada kali ya 10 tahun lebih seperti itu, satu dekade gitu ya. Someday kita bisa kolaborasi seperti ini, dan Coach Pungki kenal bagaimana saya, dan saya juga kenal bagaimana Coach Pungki. Itu bisa menjadi penyambung silaturahmi yang akhirnya bermanfaat juga buat siapapun nanti ke depannya. So yang pertama dari saya adalah reputasi, Kak Pungki. Kita perlu bangun reputasi kita, begitu.
Berarti Pandangan reputasi saya. ini investasi terbaik ya, Kak Pipi ya. Jadi investasi jangka panjang mungkin ya. Selain kita tadi ada yang Yes. memberikan tanggapan bahwa atau sharing dari Kak Pipi bahwa tujuan yang clear sebenarnya untuk apa gitu ya, bermanfaat untuk orang gitu ya, dan reputasinya harus dijaga supaya investasi ini jangan hilang, ibaratnya kayak noda yang kecil tapi menghilangkan semua tujuan tadi, kebermanfaatan orang dan reputasi hancur Betul gitu ya. sekali. Seperti Betul kata sekali. pepatah, gara-gara nila sebelanga rusak. Terbalik ya. Betul, rusak susu setitik. Bercanda. Iya, iya. Bercanda. Iya, iya, iya. Gila, jadi Jangan apa? seperti itu ya, reputasi. Ikan dong kalau enggak. Oke, kalau dari Kak Dipi ada tambahan lain nggak selain itu? Kalau tadi saya garis bawahi, underlying di mold mungkin kalau saya bilang tujuannya untuk apa ya gitu ya. Jangan lupa tujuan kita bekerja untuk apa, untuk beribadah dan lain-lain mungkin ya, bermanfaat buat orang tadi yang disampaikan dan menjaga reputasi menjadi poin pentingnya. Kalau saya garis bawahi, reputasi ini adalah investasi jangka panjang kita. Jadi jangan sampai dimanapun kita bekerja, ketika reputasi kita ini sudah cacat gitu ya di satu tempat, maka itu akan tersebar dimanapun gitu ya, dan nama baik kita juga akan kurang baik gitu ya. Oke, kalau dari Kak Pipi apa nih tanggapannya dari Kak Pipi? Kalau Adipi saya kali. sepakat ya. Iya, Dia bingung. Coach Pungki Panggil bingung. saya Nama Happy mirip-mirip. Bang. saya bilang Pipi, sekarang di kiri ya. Happy. Itu happy, ini Dipi. Itu Pungki. I semua nih. Mirip-mirip ya. Oke, gimana Kak Dipi? Saya sepakat ya. Memang reputasi luar biasa banget. Sebenarnya kalau misalnya saya boleh curhat, alah ibu-ibu banget malam-malam udah curhat. Ibu-ibu suka curhat. Kalau dalam pengalaman saya sendiri di pekerjaan dan dunia profesional kurang lebih seperti itu ya. Namanya juga pernah muda. Secara reputasi sebenarnya saya tuh ada pernah mengalami kan, namanya masih muda lah ya. Gitu. Mau nanya justru ke Kak Happy gara-gara tadi nyebut reputasi. Apakah dosa-dosa masa lalu ya, dosa-dosa masa lalu ketika kita lagi belajar ya pasti, bukan pasti lah. Saya nyebutin diri saya sendiri ya, adalah melakukan hal-hal yang istilahnya ya yang kurang responsibility dan sebagainya. Tapi kan berkembang makin lama makin begitu ya. Baik, Nah, ya, itu betul. dosa-dosa masa lalu itu yang dulu itu waktu masih muda, dan mungkin juga ya kan tidak ada juga seseorang yang sempurna ya. Reputasi itu akan seperti apa sih yang akan merusak reputasi? Apakah yang dulu-dulu itu sebenarnya bisa tergantikan dengan, asalkan sekarang kita sudah menunjukkan bahwa kita tuh sudah berada di titik di mana seorang bisa kasih kepercayaan ke kita, trust-nya tinggi ke kita. Itu kayak gimana sih Kak Happy berkaitan dengan dosa-dosa masa lalu? Ya, setiap orang punya masa lalu lah ya. Kita waktu kita muda dan masih bandel-bandelnya gitu. Kalau Coach Pungki ini udah hijrah. Saya tahu sebelum hijrah dia. Coba ceritakan. Oh, jangan. Canda aja, canda. Saya melihat di culture terutama di Indonesia, di Indonesia Kak Dipi. Kita ini bangsa yang pemaaf kok. Menurut saya ya. Bangsa yang pemaaf, betul. Beberapa hal kita lihat juga di public figure dan lain sebagainya. Ada kesalahan masa lalu, tapi ketika mereka kembali, ya udah orang anggap udah biasa aja lah, jalan lagi seperti biasa, asalkan dia tidak mengulang lagi. Poinnya di sana sih. Okay. Yang kedua, memang sepakat sekali reputasi itu perlu dibangun dan dimenangkan. Artinya apa? Artinya ketika itu datang seperti kepercayaan cinta, ya? Sekecil apapun, iya betul sekali. Sekecil apapun itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dijaga sebaik-baiknya, maka itu akan berkembang seperti bunga, begitu ya. Disirami, dipupuk, lalu disiangi, dan akhirnya bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Saya rasa reputasi seperti itu tadi. Dan juga saya yakin juga lah untuk kita yang berdasarkan mengasihi dan lain sebagainya, pasti memaafkan bisa. Dan jangan malu minta maaf menurut saya Kak Dipi dan Coach Pungki, karena minta maaf itu satu cara yang paling basic
untuk kita bisa membangun reputasi. Saya paling nggak takut untuk minta maaf. Kenapa? Kalau saya salah, ya saya ngaku salah di situ. Dan ketika itu dilakukan, justru orang bisa respect balik loh. Coach Pungki dan KDP, saya lihat orang respect balik. Karena kenapa? Jarang ada orang yang berani bertanggung jawab sama kesalahan yang dia buat. Seperti itu. Nah, setelah minta maaf, ya perbaikannya dong. Apa yang harus kita lakukan. Disitulah momen kita membangun reputasi lebih baik. Yes, seperti itu. Clear, ya. Tapi ada satu hal nih Kak Dipi, tadi Kak Happy, tadi menarik banget nih pertanyaan dari Kak Dipi ke Kak Happy ya. Tentang reputasi dan mengingat masa lalu. Dan ternyata Kak Happy sedikit menyinggung tentang culture orang Indonesia, yaitu yang pemaaf. Saya akui itu pemaaf itu emang budaya yang baik di Indonesia. Tapi ada satu hal yang menurut saya selama saya pelajari dalam berkarir di dunia profesional ya. Jadi sifat yang perlu kita jaga dengan baik, ini juga bisa menjebloskan kita ke sesuatu yang hal negatif, yaitu gak enakan. Culture Indonesia juga gak enakan. Nah, ada orang minta tolong gak enakan asal ditolong, padahal bukan proksi kita. Nah, ini bahaya nih. Minta tolong dong kerjain ini, minta tolong dong kasih tahu laporan keuangan, misalnya begitu sesimpelnya ya. Karena ini gak enakan dan gak enakan terus merasa teman dibantu saja. Ternyata ini bahaya buat kita di dunia karir atau dimanapun, sementara itu dalam tanda kutip culture yang gak enakan terhadap orang ini ya, malah bisa jadi bumerang buat kita dan menjerumuskan kita di masa yang akan datang. Karena saya mengalami hal itu, rasanya pahit gak enak. Jadi jangan gak enakan ya sama orang. Jadi itu bahaya banget, penting tuh ternyata ya. Gitu. Selalu kita di norma-norma yang benar, secara normatif dan di budaya pekerjaan yang baik gitu ya, sesuai dengan SOP, gak enakan itu adalah nomor kesekian berarti. Itu sih kayak gitu. Kalau clear, setuju. Maaf, luar biasa memang harus ya kalau kita salah ya. Itu sih. Seru banget nih. Gimana Kak Divi? Kak Happy ya. Ya, saya rasa setuju dengan Coach Pungki ketika kita nggak enakan, tapi akhirnya kita melanggar, gitu ya. Itu tidak benar sih. Itu tidak benar. Tapi jadi tetap harus sesuai dengan SOP-nya seperti itu. Dan kita harus berani ngomong asertif ya, istilahnya sekarang kan ya, asertif. Sorry, cannot share this. Bukan karena kita nggak seneng sama lu gitu ya. Bukan karena saya nggak punya relasi yang baik, tapi karena memang secara etika ini tidak boleh seperti itu. Tapi dengan saya menolak ini bukan berarti saya jadi musuh kamu. No, kita tetap berteman dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin begitu kali ya beberapa hal. Mungkin ada masukan dari KDP? Iya. Enggak, saya tunjuk tangan melihat ada kawan lama itu Doms Bookmark. Kalau Jeff, pasti kamu di baliknya. Siapa tuh? Ada Kak Jeff tuh Doms Bookmark ya. Terima kasih udah bergabung. By the way, Coach Pungki dan Kak Happy, saya teringat kebetulan kemarin tuh saya baru baca buku ya. Pas banget dengan topik kita kali ini. Bukunya itu memang menceritakan bagaimana caranya untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di saat pandemi berkaitan dengan karir, apakah dia di PHK ataukah dia kemudian sedang mencari pekerjaan atau dia di dalam pekerjaan dia bekerja tapi kemudian dia was-was gitu ya, karirnya stagnan, pengen berkembang dan sebagainya, padahal situasi lagi kayak gini. Jadi ketika nemu buku ini tiba-tiba kok kalau banget ya dengan topiknya, jadi saya pengen sharing ini gitu. Gimana? Dari tadi kan kita ngomongin apa tuh ya, sebenarnya kalau misalnya kita menarik satu solusi permasalahan, seringkali kan Kak Happy tadi tuh bilang mulai dari diri sendiri ya kan, membangun reputasi kan dari diri sendiri. Masalah datang kita mulai dari yang paling muda, paling dekat dari diri kita sendiri. Si bukunya juga gitu, ternyata sama kayak Happy ya. Kalau ini bukunya ditulis sama Anne Hyatt, ini Bet on Yourself. Anne Hyatt ini dia itu tuh 15 tahun bekerja di Silicon Valley. Kemudian dia pengalamannya tuh eksekutif bisnis partner dari Jeff Bezos gitu ya. Terus founder CEO dari Amazon. Terus dia kenalannya Marissa Mayer ya. Kemudian former CEO Yahoo. Pokoknya yang gitu dulu ya, keren-keren seperti itu. Dan dia membagi pengalamannya itu bagaimana ketika di pandemi kan bidang bisnis apa disebutnya
sektor usaha, sektor pekerjaan profesional yang Yahoo, Amazon itu kan tinggi ya, survive ya di pandemi malah ini ya, naik kan. Ya. Nah, itu dia membagikan itu. Dan ternyata setelah baca buku ini, hal pertama yang di-share sama Anne Hyatt itu berkaitan dengan bagaimana sih caranya untuk bisa survive di masa pandemi itu dengan berbagai kondisi. Dia ngasih fondasinya gitu lah. Dan fondasinya itu memang mulai dari diri kita. Dan itu mulai dari mindset. Selalu ya, mindset dulu memang harus dibuka ya. Betul nggak Coach Pungki? Betul, Dalam betul. karena dari situ. Nah, itu NLP yang banget lah berkaitan ya. dengan berkaitan dengan mindset. Selalu mulainya dari situ. Kalau di buku ini ada 3 nih yang ditekankan dari mindset itu. Yang pertama, kita nih yang sedang ada di pandemi, mau di bisnis maupun di karir, itu yang harus poin pertama yang harus kita perhatikan gitu ya. Itu adalah kita tuh harus mengenali kekuatan dari bekerja keras dan bermimpi. Itu nggak boleh hilang. Ya, mau bicarakan hope barangkali ya. Kerja keras sama mimpi itu nggak boleh hilang. Jadi harapan tuh nggak boleh hilang. Meskipun pandemi segala macam itu harus dipertahankan. Dan itu tuh harus terus ditanamkan ke diri kita. Karena kata Anne Hyatt, ya begitulah aku begitu ya. Dari kecil dia dididiknya begitu. Kemudian dewasa dan lain sebagainya dalam karirnya itu betul-betul menjadi darah dagingnya begitu. Terus harus juga menciptakan satu lingkungan yang bertumbuh untuk diri kita gitu. Pernahkah Happy kita pernah ngobrol nih Coach Pungki, teman-teman barangkali ada yang nyimak juga pernah ngobrol sama Kak Happy. Kita dulu nyebutnya tuh konstelasi bintang. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung kita. Dan bukan cuma konstelasi bintang di luar juga, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi kayak kita harus mulai dari mindset nih untuk bisa bikin satu lingkungan bertumbuh dalam diri kita. Mindset kita tuh harus jangan terlalu yang namanya harus perfect kayak gitu kalau kata Anne Hyatt. Itu betul-betul musuh yang harus kita miliki itu justru semangat untuk bertumbuh dari yang sedikit-sedikit, dari kemenangan yang kecil-kecil. Nah, itu harus ditanamkan gitu dari awal. Kemudian juga kita harus membangun kepercayaan diri. Emang iya ya, kalau di pandemi orang-orang mungkin dengan situasi ini banyak yang helpless, mungkin banyak yang nggak pede. Memang harus ditumbuhkan dalam diri kita bahwa kita percaya bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang mimpi kita dan kerja keras ya, kita bisa melakukan terobosan gitu. Terus harus punya mindset, ternyata harus punya mindset tim gitu lah, bekerja dengan kelompok gitu. Itu penting banget menurut Anne Hyatt. Karena zaman sekarang nggak kolaborasi, nggak jalan situ, berdiri di situ aja gitu aja. Zaman kolaborasi banget. Dan dia meraih kesuksesan itu karena mindsetnya adalah teamwork gitu, meraih kesuksesan bersama orang-orang, bukan sukses sendiri, tapi maju bareng-bareng gitu. Dan itu mentalnya emang dari awal mindsetnya seperti itu. Itu dulu katanya dasarnya. Menarik ya, ternyata memang mulai dari diri sendiri dan mulai dari mindset. Itu sih kalau ada kata bukunya. Gitu. Tapi ada yang menarik nih tadi nih, Kak Dipi nih, tidak boleh terlalu perfect. Nah, ini gimana nih? Tidak boleh terlalu perfect ya. Nah ya, bikin pekerjaan nggak boleh salah gitu. Nah ini kalau bisa dibilang OCD nih kalau di kedokteran bisa nih. Gimana tuh? Saya yang menjawab ya. Iyalah saya ditanya ya. Saya mau jawab juga bisa ini. Dari sudut pengalaman ya. Nanti disambung sama Kak Saya belajar. Saya belajar banget sama Kak Dipi soalnya tentang ini gitu, bahwa kadang-kala saya sendiri suka nggak bisa atau apa gitu ya. Kak Dipi cukup sabar gitu untuk karena kita membangun partnership, istilahnya begitu, Bro Pungki. Kita membangun partnership yang saling memahami, saling memaafkan ketika ada problem, dan akhirnya jangka panjangnya tuh dapat. Gitu. Di situ sih saya belajar, dan mulai sejak saya berkoordinasi dengan KDP atau berkolaborasi dengan KDP, saya belajar. Partnership itu bicara kita saling memahami. Kalau misalnya ada saat-saat di mana kita nggak bisa so perfect, ya yang bisa harus mengcover, kira-kira begitu ya Kak Divi ya. Oke. Nah, itu.
Oke. Iya. Jadi makanya kita Gitu tidak kurang harus lebih. terlalu perfect gitu ya. Jadi pasti ada Iya, iya, kolaborasi saling melengkapi gitu ya. betul. Dan yang pasti kalau kata N. Hayat berkaitan dengan kita tuh jangan terlalu perfect itu karena dengan terlalu terpusat pada ingin sempurna kita jadi takut gagal. Oke. Gagal dengan gagalnya itu sebenarnya irisannya tuh di situ. Akhirnya kita nggak jadi maju, nggak jadi jalan, nggak jadi ngapa-ngapain karena pengen perfect karena takut gagal. Mirip gitu ya, dia tuh ada di situ tuh komponennya semua. Hmm. Akan lebih oke, bukan akan lebih oke ya, sebaiknya memang harusnya justru kata N. Hayat yang kita tanamin di mindset kita adalah melihat segala sesuatu sebagai tantangan dan kesempatan untuk bertumbuh, gitu aja. Bertumbuh Oke. Wah, keren sedikit-sedikit, banget. seperti itu sih. Itu Keren mental banget. banget fondasinya. Sebelum di bukunya ngomongin gimana caranya untuk bisa menciptakan peluang. Menarik ya nanti ya, tapi saya lempar dulu ke hostnya. Jangan terlalu banyak ngomong saya. Tap. Makanya kalau dibilang kita tidak harus tidak harus menjadi sempurna untuk mencapai kesuksesan yang maksimal kali ya. Oh, keren banget. Iya, gitulah kurang lebih. Tapi Iya. benar nggak? Coach Betul, Pungki, betul. gimana kata Coach Pungki, seorang Betul, coach betul, nih? betul. Jadi saya sepakat banget. Jadi banyak sekali kita sering banget ya tim itu atau saya bahkan sering berpikir kalau mau jalan tuh harus perfect loh, harus A to Z-nya tuh clear gitu. Jadi harus rapi, harus detail, harus dijalankan sesuai dengan sistematika. Itu justru sebenarnya nggak salah-salah banget, tapi salah aja karena kita nggak akan pernah jalan kalau menunggu itu sempurna atau perfect. Gitu. Bener. Dan akhirnya kita menunda. Dan akhirnya bener kata Kak Dimi tadi nggak maju-maju tuh. Nah itulah pentingnya tim untuk berkolaborasi dan saling melengkapi. Gitu. Clear banget. Keren. Keren banget. Oke Kak Happy gimana tuh tadi tanggapan bukunya tadi itu keren banget tuh buku. Saya setuju sekali karena saya sering diskusi tentang satu istilah yang namanya analysis paralysis gitu ya, di mana seseorang itu menganalisa terus tapi nggak bisa jalan karena dengan analisanya dia jadi khawatir, takut dan tidak berani akhirnya untuk action. Dalam saya yakin terutama dalam bisnis ya, apalagi dalam bisnis kita di satu titik harus memberikan keputusan go gitu ya, whatever happens begitu. Ini pengalaman banget sama saya dengan bisnis sekolah musik yang saya di keluarga alami gitu Kak Pungki. Kita sudah hampir 10 tahun kita sewa sebuah ruko dengan kelas yang sekitar 10, terus ruko itu 4 tingkat, kita pakai 3 tingkat untuk kelas dan sekolah musik. Di pandemi ini kita harus putusin untuk tidak melanjutkan sewa. Karena kenapa? Kalau menginvest lagi dengan situasi yang tidak jelas seperti ini, akhirnya kita akan rugi. Sedangkan modal yang kita punya itu terbatas. Nah, kalau kita diam aja, nggak memutuskan apa-apa, semuanya ada resiko. Invest sekarang, kita nggak tahu kondisinya, begitu ya, bisa jadi tetap tutup karena hampir 2 tahun lebih. Kita sewa 4 tahun, 2 tahun lebih itu tutup, Mas Pungki. Dan akhirnya kita harus memutuskan nih, mau perpanjang atau enggak. Dan ketika yang modal yang kami punya, cuman cukup untuk memperpanjang 2 tahun. Begitu. Akhirnya, kalau kita bilang kita tidak perpanjang, berarti kita menutup bisnis. Seperti itu ya. Tapi akhirnya, alhamdulillah puji Tuhan, kita akhirnya membuka kelas yang lebih kecil. Yang tadinya 3 lantai, kita jadikan cuma 2 kelas di rumah. Seperti ini. Ini keputusan yang berat buat kami, tapi harus diputuskan. Begitu. Because we must survive. Begitu. Kalau kita diam aja nggak ngapa-ngapain, akhirnya bisnis tutup. Tapi dilihat dari sisi baiknya, ternyata kan sekarang online sistem udah berkembang ya. Jadi nggak butuh kelas lagi sebenarnya. Kelasnya adalah secara online. Nah ini dia, kita akhirnya harus memutuskan sesuatu dan bergerak setelahnya. Seperti itu kira-kira Kak Pungki, pengalaman dari, jangan sampai kita analysis paralysis,
make decision and the show must go on. Seperti itu. Keren. Saya kepikiran sesuatu. Kepikiran Ya. sesuatu. Gimana? Boleh. Berkaitan dengan bisnis Kak Happy, kayaknya kita harus lempar bola ke Coach Pungki. Wah, Yang bisnisnya setuju justru dong. tumbuh di pandemi. Iya. Gimana ceritanya bisa kayak gitu? Orang lain Bikin bisnisnya kulit makin glowing. makin glowing. Butuh saya nih. Gimana ceritanya Coach Pungki bisa punya ide bisnis terus survive gitu lain sebagainya di masa pandemi ini justru? Oke. Seperti apa? Luar biasa. Jadi betul tadi ketika Kak Happy sampaikan bisnis yang tadi 3 lantai harus menjadi 2 lantai gitu ya. Itu dibutuhkan yang namanya mentality leadership yang cukup matang, luar biasa. Karena semua risiko harus diambil gitu ya. Nah ini alhamdulillahnya kalau dikaitkan dengan bisnis yang saya jalankan saat ini, memang pandemi 3 tahun belakangan ini signifikan sekali berdampak kepada teman-teman pemilik bisnis yang lain, termasuk para UMKM ya. Terkecuali dalam tanda kutip adalah bidang kesehatan. Nah, walaupun banyak juga kawan saya yang di bidang kesehatan mengalami penurunan ya. Tapi ingat kata kunci di bisnis. Nah, ini penting banget buat kita yang saat ini merintis bisnis atau yang sedang ingin menjalankan bisnis. Ingat tadi, saya pernah singgung di depan tentang tujuannya mau kemana. Tidak hanya karir tadi, tapi bisnis juga tujuannya untuk apa. So, kalau saya bisa bilang, purpose of life lah ya. Buat apa purpose of life-nya gitu, mau kemana. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, bisnis itu atau entrepreneurship itu sebenarnya bicara tentang art of survival. Nah, gitu. Seni untuk bertahan sebenarnya. Bukan untuk berperang atau menyerang, tapi bertahan. Gitu ya. Pertahanan yang baik, kalau kita bilang adalah menyerang sebenarnya, gitu ya. Tapi ini dalam 3 tahun belakangan ini kita bertahan, bagaimana caranya bisnis tetap tumbuh. So kita punya produk-produk unggulan, ya itu yang kita sampaikan. So kita punya layanan unggulan, itu yang kita promosikan. Jadi benar-benar seni untuk bertahan. Gitu. Supaya gimana cara bisnis ini bertahan dan berjalan. Itu sih kuncinya. Cuman ingat 2 hal, purpose of life, buat apa kita untuk berbisnis, ya, atau berkarir nantinya tujuannya ya. Selain reputasi tadi, yang kedua adalah tentang seni untuk bertahan, atau saya bilang art of survival. Itu aja kuncinya sih Kak Dipi, gitu Kak Happy, luar biasa nih. Iya, setuju. Ya, tadi mungkin saya sedikit koreksi Kak Pungki, Bro Pungki, Coach Pungki, ketika saya bilang bahkan kita bukan jadi 2 lantai, tapi jadi 2 kelas seperti itu. 2 kelas, itu ya? menggarisbawahi dari kata-kata Coach Pungki tadi, art of survival. Kita malu nggak? Malu sih, tapi we survive. This business must go on, begitu ya. Dan ketika berjalan, dan ketika berjalan 2 kelas, kita menemukan solusi lain. Oh, kelas online, seperti itu ya. And the business go on, seperti itu. Setuju sekali sama Coach Proses Pungki. adaptasi dan inovasi ya, berarti ya. Oke, Kemudian. betul. Ya. Ini ada satu kalimat nih dari pendengar kita nih, bilang dari Bu Mariani Yasin, terima kasih kepada para narasumber, terima kasih balik, konten yang menarik dan sangat memotivasi. Semoga acara seperti ini bisa dilaksanakan secara berkala. Amin, amin, amin. Insya Allah. Amin. Yes. Oke. Happy? Oke. Gimana? Kita sudah cukup menarik nih pembahasannya ya. Luar biasa. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya di malam hari ini, gitu ya. Kita mungkin ada yang sharing juga boleh ya, Coach Pungki? Iya, sharing juga boleh. Sharing juga boleh. Iya. Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman ya yang bisa di-sharingkan dan kita obrolin bareng di sini. Yes, betul. Sekali. Yes. Nah, kalau di tempat Kak Dipi atau Kak Happy selama ini bagaimana nih? Mungkin ada nggak sebagai expert dari edukator dan expert dari certified trainer di human resource ya? Ada expert, amin. Expert. Amin. Menghadapi tim yang terdemotivasi. Nah, ini penting banget nih. Tim terdemotivasi. Tim yang bingung, saya sudah karir saya sudah mentok nih, sebaiknya saya present saja. Nah, justru kan itu. Oh, ya. Saya tahu. Saya tahu. Tiba-tiba gaya-gayanya gaya-gaya ibu-ibu mau curhat banget ya. Saya tahu. Jeng jadi gini.
Ini mengingatkan saya juga nih, sama berarti gini ya, bagaimana caranya menciptakan sebuah peluang karir? Masuk juga ke situ ya, sebuah peluang usaha dan lain betul. sebagainya. Ya kan, ya kan, ya kan. Hmm. Karena saya adalah book influencer yang juga mewakili Periplus Bandung. Tadi datang di sini Periplus Setiabudi. Terima kasih. Terima kasih. Periplus Bandung. Hmm, Kembali ke bukunya tadi barangkali Kak Happy dan Coach Pungki, nggak apa-apa ya? Saya share isi buku Nggak lagi apa-apa, ya. nggak apa-apa. Oke, Iya, oke. iya. Jadi di Menarik. dalam buku ini, Anne Hayat juga membahas bagaimana caranya untuk bisa menciptakan sebuah peluang karir. Kalau disebutnya karir, karena sebenarnya nggak juga sih. Ini berlaku untuk dua kalau menurut saya. Anne Hayat sendiri kan dia selain bekerja di corporate, pada akhirnya dia mendirikan konsultan untuk konsultannya nggak yang abal-abal gimana ya. Dia bikin konsultan khusus CEO ya, konsultannya kelas berat khusus CEO. Nah di situ dia membagikan hal-hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menciptakan peluang dalam karir. Nah, ini menarik. Yang pertama dia bilang adalah kita harus terus memang mencari kitanya yang balik lagi ke kita memang ya, kitanya yang harus aktif mencari peluang-peluang yang tidak tergantikan. Tidak tergantikan dalam artian itu bukan yang gampang terdisrupsi, memang yang dibutuhkan di zaman sekarang itu peluang-peluang seperti itu memang kita harus mencari. Jadi bukan duduk menunggu, harus mencari. Nah, ini ada sepoin-sepoinnya lagi. Gimana sih caranya untuk bisa seperti itu? Yang pertama, kalau peluang datang, itu kayak turning point dalam kehidupan gitu ya. Pivot gitu ya, seperti itu. Itu kita harus punya keberanian, willingness gitu. Ambil peluang itu. Gitu ya. Kemudian ketika itu datang, yang kedua adalah percaya pada yang namanya disebutnya apa ya? Insting. Tapi instingnya itu insting yang punya dasar ya. Kan kita punya pengalaman, punya lain sebagainya. Itu kan berasa bagian dari insting ya. Ini oke nggak nih buat saya? Ini bener nggak? Ring true nggak nih di saya gitu? Nah itu harus berani. Kemudian harus percaya dengan insting kita. Lalu Anne Hayat juga menyarankan untuk kita mencari dalam proses mencari si peluang yang tak tergantikan itu, kita mengikuti para pemimpi. Nah, ini si para pemimpi ini bukan orang-orang yang banyak tidur gitu enggak ya. Tapi orang-orang yang punya cita-cita tinggi gitu ya. Yang kalau kita ketemu dia, kayaknya idenya banyak banget dan dia memang terbukti gitu. Maksudnya dia menciptakan mimpi-mimpinya dan mewujudkan mimpi-mimpinya. Orang-orang seperti itu kan ada ya. Kalau kita ketemu tuh, aku punya ide kayak gini-gini. Nah, di follow gitu ya, kita ikutin gitu, kita dapetin vibrasinya itu. Kemudian yang lainnya adalah kita harus belajar memprioritaskan yang namanya belajar, learning. Setuju banget ini. Karena ketika peluang datang, kita nggak belajar, skillnya nggak punya, lewat dong. Nah itu jadi memang harus itu diprioritaskan dalam hidup itu. Learning penting kata Anne Hayat. Jadi belajar, tapi belajarnya gini, belajar bukan karena pengen ini itu enggak gitu. Kalau Anne Hayat bilangnya kita belajar for the sake of learning, karena memang jiwa kita pembelajar. Jadi dibangun dari dalam. Dari dalam. Beda ya rasanya ya. Kayaknya keren banget sih memang ini. Harus punya jiwa pembelajar gitu ya sampai akhir usia gitu. Terus gak cukup cuman kita punya jiwa pembelajar itu, kita memang juga harus nge-push diri kita ke limit tertentu gitu ya. Memang kita harus bekerja keras, berusaha keras di situ untuk membuat jalan bagi si skill itu berkembang. Serius gitulah, intensif, serius itu harus dilakukan. Dan kelilingi diri kita dengan orang-orang yang brilian. Itu harus dapetin itu. Di sini dikelilingi dalam artian ya kita nggak memanfaatkan orang, tapi memang kita kan ada keinginan untuk belajar, otomatis kan kita melihat. Nah itu di situ. Lalu yang ketiga adalah menemukan makna, pengaruh yang punya makna gitu. Kita cari role model. Ternyata dia bilang begitu, cari role model, cari coachnya. Coach Pungki dong ya. Follow leadernya yang kita pengen jadi seperti apa. Kalau kita pebisnis, kalau kita buka usaha berarti
kita harus follow orang-orang yang bisnisnya sukses memang itu gitu Iya. ya. Dan kita dapetin si maknanya itu dari dia, belajar lah, balik lagi ke belajar sebenarnya ya. Kemudian kita mulai di titik itu kita mulai menghubungkan si peluang-peluang nanti yang muncul. Kan kita udah kenal banyak orang, kita kemudian belajar skillnya udah punya gitu ya. Kita mau secara mental dan sebagainya. Sekarang mulai menghubungkan connecting the opportunity dots gitu. Jadi ada peluang datang ini dihubungkan semua gitu. Dengan kenal dengan leader ini contohnya aku udah punya, wah semua dihubungkan. Memang harus seperti itu. Yang terakhir kita harus bikin yang biasa jadi luar biasa. Itu tugas kita. Jadi kalau dikasih kalau diminta satu kita kasih dua. Kalau ada misalnya yang istilahnya ini ada peluang ini loh gitu ya. Bisa nggak melakukan ini? Itu kan adalah sebuah peluang ya. Pivot juga kan, momentum gitu. Situ turning point. Beranikan kalau insting kita oke, kita ambil. Habis dari itu kita harus kasih lebih gitu lah. Itu memang kata Enhayat kita harus begitu gitu. Ada peluang ini, bisa kamu melakukan A, B, bisa aku bisa gitu. Tapi kemudian kita kasih sampai C, reputasi, ini arahnya ke sana ya. Akhirnya itu akan membuat kita bisa menciptakan yang namanya peluang dalam karir, begitu kata Enhayat. Gimana pengalamannya Kak Happy dan Coach Pungki? Apakah step-step itu couldn't agree more. terjadi dalam karir? Yes. Gimana? Pengalaman saya exactly terjadi Kak Dipi. Karena pertama saya suka banget tadi yang minta satu kasih dua gitu. Atau istilah saya working extra mile, mau berjalan lebih, atau willingness to do more. Mungkin teman-teman yang sedang berkarir di kantor dan lain sebagainya, menurut saya jangan pernah hitungan sama gaji saya cuma segini, saya mau ngerjain ini doang, begitu ya. Oh, saya gajinya cuman untuk satu jabatan, tapi saya dikasih kerjaan lagi. Harus bersyukur ketika dikasih kerjaan banyak dan dipercayakan lebih. Karena bisa jadi justru ketika kita tadi dipercayakan lebih, kita kan belajar ya Kak Dipi dan Coach Pungki. Dan itu kesempatan karirnya terjadi. It's happen actually. Ketika saya ngurusin HR, saya dikasih kepercayaan sama atasan saya ngurusin HSE dan GA. Dan ternyata dalam perjalanan karir, justru HSE yang GA ini yang membuat saya jadi lebih naik, lebih tinggi. Padahal sebelumnya gajinya cuma satu, ngurusin HRD. Tapi saya dikasih kerjaan yang lain. Dan saya mau ngerjain itu dengan tulus. Tanpa hitungan, tanpa mengeluh, ya udah kita jalanin. Seperti itu ya. Akhirnya reputasi terbangun dan itu jadi peluang untuk bisa naik kelas lebih tinggi lagi. Seperti itu. So, teman-teman, rekan-rekan yang lagi berkarir di kantor manapun, selama bos Anda memberikan pekerjaan kepada Anda lebih banyak, means itu kepercayaannya dapat. Dan ketika kepercayaan dapat, tadi, jaga, kembangkan reputasinya. Suatu saat, kita bisa dapat peluang dari bos kita, atau dari atasan kita, atau dari atasan di perusahaan lain. Seperti itu. Betul. Tapi ada yang menarik juga nih, Kak Happy. Ya. Ini kan kalau ada tadi mengeksersis diri, kuncinya mengeksersis diri. Saya simpulkan keluar dari zona nyaman menuju zona berkembang, gitu ya. Nah, ini kan menariknya itu topik kita selanjutnya nanti di waktu santai. Waktu santai. Minggu depan. Jadi tapi begini, kalau Kak Happy kan tadi sampaikan dan Kak Dipi saya sampaikan ketika dikasih dua pekerjaan maka ambil, gitu kan? Ini yang terjadi kebanyakan sekarang. Kalau saya melihat dari stigma yang koin sebelahnya nih, mata koin yang sebelahnya, stigma negatif ya. Ada orang yang merasa dikotakkan. Ada orang yang merasa tidak diberikan pekerjaan. Akhirnya dia terdemotivasi dengan sendirinya. Nah, gitu ya. Ini lucu. Tadi sudah disampaikan tuh clue-nya oleh Kak Dipi ya. Kalau Kak Happy tadi bilang bersyukurlah diberikan pekerjaan yang banyak gitu ya. Maka kita yang sekarang mungkin direjus pekerjaannya, justru kita juga harus lebih banyak bersyukur karena kita dikasih kesempatan untuk belajar tumbuh lebih cepat. Nah, gitu. Kuncinya kita harus selalu berpikir positif di segi atau posisi manapun, gitu ya. Jadi teman-teman jangan pernah hopeless atau berputus asa ketika sekarang di zona apapun nih, ya
Berarti saya nggak dikasih kesempatan untuk berkembang dong. Berarti saya tidak dikasih kepercayaan dong. Jadi jangan begitu. Tetap bersyukur kita disuruh belajar seperti busur panah nih. Kita tarik ke belakang, lebih kencang. Berarti kita akan siap dilepas lebih cepat, melesat gitu. Kuncinya tadi, tujuan dan reputasi tadi jangan hilang tuh gitu ya. Baik lagi ke awal-awal ya. Kak Divi tadi juga di tengah-tengah luar biasa tadi. Kasih apa ya sharing yang luar biasa dari expert kita nih. Masya Allah, keren. Ya teman-teman yang bergabung, silakan jika ada pertanyaan nih ke para expert ya, bukan expert ya, kan sertifikat semua nih. Boleh. Kak Divi juga. Kita sama-sama ngobrol aja Coach Pungki. Sama-sama Sama-sama tahu, belajar. Iya. Lu Jadi kalau ada tadi saya juga pengen Kenapa, nanggepin Kak? tentang belajar yang tidak pernah berhenti. Yes. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali karena kenapa sih kita harus nggak berhenti belajar? Karena Yes. dunia itu kan berubah ya, Coach Pungki ya. Dunia itu berubah. Kondisi pandemi saat ini membuat kita harus belajar lebih banyak. Paling gampang ya, belajar apa itu Omikron, apa itu Delta, dan lain sebagainya. Itu udah jadi suatu pelajaran buat kita. Nah, belajar nggak akan pernah berhenti. Kalau kita berhenti belajar, rekan-rekan sekalian, disitulah kita berhenti memimpin orang. Ketika kita berhenti belajar, disitulah kita berhenti berkarya, dan akhirnya kita tidak punya pemasukan. Seperti itu. Karena dunia berubah, kalau kita nggak berubah, ya kita pasti kegilas zaman. Itu salah satu hal yang saya sepakat sekali dengan buku tadi itu yang Divi sampaikan. Kita harus terus-menerus belajar. Belajar nggak pernah berhenti. Dari situ kita dapat peluang-peluang yang lebih baik. Yes, betul sekali. Ya, Kak Divi, tanggapan lagi? Atau sharing yang lebih hot mungkin? Itu ya, saya kepikirannya sederhananya kayak gini sih. Teman-teman yang survive di masa pandemi barangkali kan, bukan barangkali, banyak kan yang memang mereka kemudian di PHK, lalu kemudian mereka membuka usaha lain gitu ya, berusaha beradaptasi, berinovasi dan sebagainya. Proses belajar semua ya kan. Orang-orang yang mau belajar itu yang mau survive kan. Kayak saya itu kalau nggak salah podcast YouTube saya itu dimulainya di masa pandemi ya, itu di masa pandemi. Artinya kan mulai proses belajar. Dari situ saya ada peluang yang lain-lain yang menarik juga. Gara-gara saya mau mencoba, saya mau belajar. Kalau saya nggak belajar, nggak istilahnya naikin juga skill saya, si peluangnya nggak datang gitu ya. Itu kayaknya bersamaan. Jadi vibrasinya itu saling tarik menarik. Kita siap, kita mau skillnya kita naikin, kita mau belajar, peluang datang. Dapatlah gitu ya si momen itu. Nah seringkali juga yang saya perhatikan yang mengalami periode masa down-nya lebih panjang adalah orang-orang yang keinginan belajarnya ini mungkin belum tumbuh atau bagaimana gitu ya. Ada situasi ya, ini nggak bermaksud untuk mengcorner seseorang karena kan banyak situasi. Mungkin yang lain-lain sehingga dia kemudian tidak bisa seperti itu. Tapi prosesnya itu akan lebih cepat. Adaptasinya saya lihat bagi mereka yang memang terbiasa untuk belajar hal yang baru, ada yang ini, coba yang ini begitu ya. Dan kalau misalnya saya ingat lagi ada satu buku itu yang kemarin juga berkaitan dengan deep work dari Cal Newport. Itu kan dia bilang deep work itu sangat dibutuhkan kalau kita misalnya mau jadi, bukan misalnya, kalau kita pengen mau jadi seseorang yang top 3 di dunia ini. Itu siapa itu? Adalah orang-orang yang business owner, Kak Coach Pungki ya, kayak Kak Happy gitu. Kemudian orang-orang yang expertise gitu, yang ahli di bidangnya, dan orang-orang yang influencer di talent-talent tertentu. Pokoknya orang-orang yang di atas gitu. Itu selalu melakukan deep work. Nah, uniknya adalah ternyata si deep work ini, proses bekerja dan belajar dengan fokus tinggi tanpa distraksi, ini apa disebutnya ya, istilahnya itu jadi si proses belajarnya ini adalah bagian dari deep work itu juga. Dan kalau kita ngomongin esensialism, ada lagi buku satu dari Greg McKeown itu, di situ dia bilang juga menariknya adalah ternyata orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang punya gaya hidup atau punya prinsip minimalism ini, dan mereka itu sebelum memilih sesuatu yang esensial dalam hidupnya untuk mereka tekuni, itu mereka
belajar banyak hal dulu sebelum memutuskan yang mana dan yang mana gitu. Itu sifat-sifat dari pembelajar gitu. Menarik ya kalau kapan-kapan kita obrolin. Belajar yang seperti apa sih sebenarnya yang istilahnya oke gitu dan lain sebagainya. Ya, begitu kurang lebih. Ngomong-ngomong melantur nggak barusan? Enggak. Iya. Aduh. Ketika kita menikmati pekerjaan kita begitu ya, akhirnya tadi masuk ke deep work dan akhirnya kita bisa menghasilkan karya-karya yang baik gitu kan. Saya teringat dengan buku Ikigai Kak Diti yang Iya, ada betul. working in flow gitu ya. Irisan. Ketika kita ini Diagram. mungkin masuk ke passion dan lain sebagainya. Ketika kita benar-benar bekerja dengan sungguh, kita nggak akan ngerasain kalau itu lagi bekerja sebenarnya. Dan akhirnya kita menikmati pekerjaan kita itu. Nah, rekan-rekan, ayo mulai sekarang coba deh nikmatin apa yang ada di tangan Anda saat ini, manfaatkan dan kembangkan lebih baik lagi. Betul. Setuju tuh. Saya kepikiran sesuatu nih Coach Puki sama Kak Happy, boleh ya? Boleh. Gimana kalau misalnya kasusnya adalah orang-orang yang bekerja nih di masa pandemi, dia bekerja di kantor begitu katanya, karir di kantor nih ya, di corporate. Tapi kemudian secara karir dia disebutnya stagnan lah, dia berada di subordinate gitu ya, masih staff gitu ya. Ya dengan situasi pandemi apalagi kan ya, boro-boro mau naik, yang ada di PHK. Cuman satu aja saya kenal yang naik jabatan di masa pandemi ya, Kak Happy ya, luar biasa banget. Orang gimana dia malah naik jabatan ya. Nah itu kalau berarti ini nanya pengalaman nih, kayak Kak Happy kok bisa sih di karir di pandemi loh malah naik jabatan. Coach Pungki gimana tuh insight-nya, gimana caranya ketika berkarir itu bisa kita dari yang bawah bisa melejitkan. Nah ini balik lagi ke judul ya, melejitkan karir. Nah itu apa sih step-stepnya kalau dari pengalaman dan ya praktisi lah begitu. Seperti apa? Kak Happy kali ya. Saya. Kak Happy dulu, nanti lempar ke Coach Pungki. Saya yakin sih pertama karena ada peluang. Satu gitu ya. Dalam kondisi apapun sebenarnya ada peluang. Ketika ada peluang itu hadir, saya percaya karir itu dibentuk dengan investasi, Kak Diti dan Coach Pungki. Apa yang kita sudah investasikan sebelumnya tadi, reputasi yang kita bangun satu demi satu di setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, ketika peluangnya datang dan kita siap, pas, dapatlah kita. Karena peluangnya ada dan alhamdulillah puji Tuhannya saya dipercaya menduduki posisi ini dan akhirnya klop datang. Dan ketika duduk pun saya belajar dari awal lagi, memberikan yang terbaik lagi, membangun reputasi lagi untuk nanti insya Allah atau suatu saat puji Tuhan kita dapat yang lebih tinggi lagi. Di situ Haditi. CEO. Iya, amin. Owner. Bisa lebih lagi. Amin. Ya, jadi kita harus berani investasi di depan. Maksudnya apa? Bayar harga di depan. Jangan tunggu dibayar lebih tinggi, tapi kita membayar di awal. Ya berarti harus kerja lebih keras. Kita harus berani ngasih lebih kepada orang lain seperti itu. Jadi dengan kita mengasih lebih tadi, orang ngelihat, oh orang ini kualitasnya bisa dinaikkan lebih tinggi karena kapasitas dia lebih besar. Berani memberi lebih itu yang selalu saya pribadi lakukan dan setiap kali dikasih suatu pekerjaan ya saya usahakan yang terbaik selalu diberikan kepada mereka seperti itu. Dan akhirnya tadi orang melihat ada reputasi yang baik. Ada kesempatan disatukan jadi sebuah opportunity yang bisa kita dapatkan dan tadi melejit lebih baik. Apakah udah cukup? Namanya manusia belum lah ya, pasti pengen lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Tapi minimal itu jadi satu pengalaman yang indah sih buat saya pribadi. Ya. Begitu Kak Diti. Yes, keren. Selamat Bro Happy, luar biasa naik jabatannya.
Berarti makan pizza gitu. Baru baru tahu. Aduh, ya. itu udah sebenarnya udah tahun lalu ya Udah pembahasannya lama, sebenarnya. udah lama. Oh, tahun lalu. Iya, udah lama. Cuman ini pengalaman aja, sharing Oh, sharing pengalaman. kalau saya sih pesan cuma satu hal sih. Di dunia kerja dimanapun, dikasih pekerjaan apapun ambil. Dikasih pekerjaan apapun ambil. Karena saya dulu pernah punya cerita, ditempatkan bekerja di salah satu kota ya, di ujung timur sana, gitu ya. Mungkin Kak Happy tahu tempatnya di mana, gitu. Dan anak saya baru berumur 2 bulan, gitu. Wow, pahit bagi pribadi mungkin ya. Tapi ternyata itu banyak hikmah di sana. Belajar banyak hal yang menurut saya pribadi, wah sialan gue dibuang nih dalam tanda kutip gitu ya. Ternyata itu bukan loh, itu hikmah. Hikmah kita belajar leadership yang cukup kuat, kita belajar mengenal lingkungan yang baru, dicemplungin, diadaptasikan di yang kita bukan siapa-siapa di lingkungan yang sangat baru. Secepat apa kita adaptasi? Terima aja hikmahnya dan jangan pernah, satu hal saya berpesan, jangan pernah berpolitik di dalam kantor. Nah itu jangan sampai lah, karena berpolitik dalam kantor itu tidak enak loh, tidak enak benar. Jadi kita tulus aja berjalan. Ya alhamdulillahnya saya ternyata begitu pindah nih di sana berprestasi ya, ternyata juga ada prestasi juga Kak Happy gitu ya. Jadi nggak udah jelek amat gitu lah ya. Buktinya saya juga masih diundang ngajar di situ lah ya gitu ya. Berarti ya Pungki masih dianggap baik lah gitu ternyata ya. Pindah ke perusahaan yang saat ini saya dapat gitu, bukan hanya naik jabatan gitu, tapi menjadi salah satu 2 tahun berturut-turut karyawan terbaik dan dapat hadiah umroh kemarin. Wah, alhamdulillah, Masya Allah. Apa? Gak berpolitik, fokus pada tujuan, terus bermanfaat buat semua orang, sharing. Nah, tadi kalau ada timnya, staff berasa bakal diancam nih, PHK segala macam, ternyata itu hanya mindset di pikiran tadi kalau kayak gitu. Mindset aja. Ingat kalau ilmu NLP bilangnya, what you believe it's what you get gitu. Apa yang kamu percaya itu yang akan kamu dapat gitu. Kalau di Al-Quran kan clear dibilang Allah bersama prasangka hamba-hambanya gitu kan. Kalau ini dari ilmu NLP, what you believe is what you get. Apa yang kamu bayangkan dan kamu percaya itu yang akan kamu dapat. Kalau kamu meyakini kamu berkarir dengan baik, melejit dengan baik, dan kamu menjadi orang yang terbaik, maka itu yang akan kamu dapat. Gitu kira-kira. Wah, nggak berasa ya, 1 jam loh ini. Luar biasa ya, Masya Allah. Seru. Saya punya satu pertanyaan sebelum selesai. Apa yang tuh? menarik nih. Kan dari Selalu tadi deh Kak kita Divi, kalau udah ngomongin- begini nih, udah ada pertanyaan, udah seru deh. Kirain joget, oh bukan ya. Kan dari tadi tuh kita ngomongin nih ya, kalau misalnya dikasih pekerjaan atau tugas, diminta A, B, kita kasih dia sampai C, D, begitu ya. Terus kalau ada yang ngasih pekerjaan atau peluang, ambil, gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita pikirkan di perspektif yang satunya lagi, kan ada kan, bekerja terus kamu jadi tidak balance hidupnya ya kan, bekerja terus gitu ya. Itu gimana sih? Ini kayaknya kontradiktif ya. Ngambil kerjaan terus ya, kerja ada peluang diambil dia gitu ya. Terus kemudian kan ada tuh kita bahwa hidup tuh harus seimbang gitu ya. Nah itu gimana tuh? Kayaknya agak ada kontradiktif gitu. Si bos nyuruh terus kerja, apakah harus diambil semuanya begitu ya? Terus keluarga aku jadi gimana ya? Maksudnya sampai di mana titik idealnya begitu ya? Yang disebut diminta 2 tugas kita kasih 5 gitu ya, kayak gitu ya. Kan otomatis kan ada waktu yang, nah itu tuh kayak gimana tuh, coba gimana main cantiknya supaya kita bisa kasih lebih tapi juga yang namanya keseimbangan hidup masih bisa kita atur gitu dengan keluarga, dengan personal diri kita, kesehatan mental kita dan sebagainya. Kak Happy dan Coach, ayo pengen tahu insight-nya saya. Berbalik jadi host ini. menarik. Ya, kalau saya believe begini, Kak Divi dan Coach Pungki. Pertama, pekerjaan dan keluarga itu nggak harus maju dua-duanya dalam saat bersamaan. Ada saatnya pekerjaan menuntut kita lebih, kita setting gimana caranya keluarga mendukung kita dari belakang. Ada saatnya keluarga membutuhkan kita lebih, di situ pekerjaan bisa mendukung dari belakang.
Jadi memang harus disetting nih, baik ke keluarga maupun ke pekerjaan. Ya tadi, bersyukur di kantor kami, di perusahaan, di pekerjaan saya, sifat kekeluargaan masih dijaga begitu ya, ketika ada kondisi-kondisi tertentu, harus izin, cuti, dan lain sebagainya, nggak dipersulit gitu ya. Tapi di saat tertentu, ketika saya harus sampai malam di kantor dan lain sebagainya, saya ngomong juga ke istri, sorry, mungkin sementara saya harus ada di kantor dulu karena ada pekerjaan urgent, seperti itu. Dan akhirnya dengan situasi seperti ini, kita bukan bicara balance yang 50-50, tapi tergantung situasi yang membutuhkannya yang mana. Bisa jadi 60-40 gitu ya, bisa jadi 80-20, tapi untuk sementara, nggak selamanya selalu seperti itu. Jadi istilahnya tergantung situasi membutuhkan di mana, di situ yang lain akan mendukung. Saya pandangannya begitu. Ada yang mau nanya nih dari Wahyu. Ini boleh. Silakan diketik Pak Wahyu. Sambil Ini Mas menunggu, Coach Wahyu, Pungki Mas gimana? Wahyu atau Kalau salam sukses juga buat Mas Wahyuari, luar biasa nih. Jadi kalau saya berprinsipnya selalu begini, kita bekerja itu untuk keluarga, ya. Jangan sampai kita korbankan keluarga untuk bekerja, untuk pekerjaan. Nah, itu prinsip, udah prinsip lah, gitu ya. Jadi benar, kadangkala jangan sampai kita jadi workaholic dan kita lupa dengan tujuan kita bekerja untuk apa. Sehingga kita mengorbankan keluarga, gitu ya. Jangan sampai ini terjadi. Makanya saya bilang purpose of life-nya apa? Kalau bekerja untuk keluarga, ya jangan sampai keluarga dikorbankan untuk pekerjaan. Itu yang penting. Karena udah menyalahi akidah nih, nah, gitu. Menyalahi jalur nih, gitu. Betul, saya setuju dengan Kak Happy tadi. Kalau udah waktunya kita bekerja, kadangkala kita bekerja sampai larut malam, nah itu diberikan pengertian dan say sorry buat keluarga. Sorry, kali ini saya harus ke kantor dulu, saya harus fokus gitu ya. Gimana Kak Bibi? Sudah begini-begini ada yang mau diomongin nih. Jangan lupa bapak-bapak, kalau misalnya bekerjanya sampai larut malam, pulang bawa martabak ya, supaya hubungan bawa makanan gitu ya, itu udah harus tuh. Nggak dibukain pintu ya. WC mah. Aduh. Nih, nih, pertanyaan dari Mas Wahyu. Boleh, saya bacakan ya, Coach Pungki. Di pekerjaan, jika kondisi lingkungan kerja, saya selalu merasa dalam posisi terpuruk. Wah, ini tadi bahas sama Kak Happy nih dan Kak Happy. Bagaimana tuh Kak Happy tuh? Kalau menanggapi menikmati pekerjaan jika kondisi lingkungan kerja saya selalu merasa dalam posisi terpuruk. Masya Allah, silakan Kak Happy. Iya, ini berat ya. Ini berat karena dalam posisi terpuruk bahasanya ada dari atasan. Dislike. Wes. Di atasannya siapa? Nonton nggak di atasannya? Coba lihat dulu ya kanan kiri. Iya. Saya dulu kali ya, Coach Pungki izin, KDP izin. Lagi-lagi begini, like, dislike, dan subjektivitas dari atasan itu manusiawi menurut saya. Dan selama kita ada di sana, gitu ya, ini prinsip saya. Selama ada di sana, berarti atasan itu adalah perwakilan dari yang di atas, maksudnya Tuhan saya, begitu. Atasan akan mengarahkan dan saya akan mengerjakan apa yang diarahkan atasan. Kalau misalnya nggak sesuai, saya akan sampaikan sesuai dengan kondisi real secara fakta, gitu ya. Nanti masalah dia nerima atau enggak itu ada di tangan dia. Tapi kalau sekarang sudah nggak disukai, gimana? Lagi-lagi kembali ke reputasi. Apakah kita perlu mengecek dulu ke dalam diri kita? Ada apa sih yang nggak disukai sama atasan terhadap diri saya? Apakah itu terkait performa saya? Atau terkait muka saya? Atau terkait behavior saya? Selama itu bisa kita sesuaikan, bisa kita rubah, gitu ya, ya sudah, kita menyesuaikan. Tapi kalau nggak bisa dirubah, ya itu sudah kodratnya saya. Misalnya, saya disuruh berubah jadi brewokan, ya nggak bisa kayak Coach Pungki, gitu ya. Ya berarti inilah kondisi saya apa adanya. Tapi, apa yang bisa saya support kepada atasan saya, itu yang saya cari. Nah,
Di situ bicara lagi, reputasi lagi. Bangun hal-hal baik, reputasi baik terhadap pekerjaan itu, suatu saat Anda sebenarnya sedang membangun masa depan sendiri. Bukan hanya di tempat itu sebenarnya. Jadi waktu dulu atasan saya pernah bilang begini, setialah pada karirmu pribadi, bukan kepada perusahaan loh. Maksudnya apa? Bangun kompetensi diri supaya kita jadi expert di bidang kita. Suatu saat kalau atasan kita nggak bisa menghargai kita, ada perusahaan lain yang bisa melihat kompetensi kita baik, dia akan ambil kita. Seperti itu. Tapi selama masih di bawah dia, lakukan yang terbaik sambil membangun kompetensi diri ke depan. Belajar ya. Mungkin begitu. Belajar, setuju saya tuh. Kak Dipi mungkin ada masukan nih Kak Dipi? Saya jadi teringat sebuah buku. Maaf ya, namanya juga saya adalah seorang Iya. Ilmunya banyak sih. Perwakilan dari Periplus. Harus dari buku Iya, lah. iya. Iya. Silakan. Jadi ada sebuah buku baru-baru ini kemarin itu ya, buku judulnya kayak gini nih. Surrounded by Bad Bosses. Cocok banget ya, Surrounded by Bad Bosses. Jadi di dalam itu memang diceritakan tentang dipaparkan oleh Thomas Erikson. Jadi di jenis-jenis bos yang tidak kita sukai katakanlah itu ya, dia rasa-rasanya tuh nggak kompeten segala macam. Tapi sebenarnya di dalam buku itu bukan strategi bagaimana cara kita untuk menghadapi si bos yang nggak oke ini, lebih ada dia ngasih perspektif yang berbeda. Jadi kata Thomas Erikson, mungkin sebenarnya bukan bosnya yang jelek gitu katakanlah gitu ya, tapi komunikasinya yang nggak jalan barangkali, karena dia ngomongin komunikasi ya. Jadi Thomas Erikson ini memaparkan ada satu sistem pewarnaan dalam karakter manusia. Dia bagi jadi merah, hijau, biru dan kuning. Berasa pelangi ya, merah, biru, hijau, dan kuning. Nah, itu akan berbeda-beda sifatnya ini sih. Jadi kalau bos yang merah seperti ini, bos yang hijau begini dan sebagainya. Nah, itu caranya itu bagaimana untuk bisa kita komunikasi dengan bos ini dan cara kita bersikap, menjalin interaksinya. Ini akan membedakan pada akhirnya rasa like dan dislike itu gitu. Mungkin karena itu, jadi kita karakter kita beda dengan dia gitu. Ada yang kayak komunikasi kita jadi nggak jalan, karena ada yang seperti itu tuh. Nah itu barangkali chemistry-nya nggak dapet lah Kak Dipi ya. Chemistry-nya nggak dapat. Tapi kalau kita tahu kuncinya, ini bisa dijembatani dan akhirnya bisa jadi harmonisasi. Satu perspektif yang menarik kalau menurut saya. Jadi nggak pukul rata. Bos tuh begitu gitu ya. Ini anak komunikasi aja. Nah itu barangkali itu sih yang teringat. Nanti bisa detailnya karena kalau dielaborasi terlalu panjang. Saya share aja bukunya, ada yang seperti itu bisa dibaca sendiri. Surrounded by Bad Bosses gitu judulnya dari Thomas Erikson. Itu aja. Kalau yang lain-lain udah sama Kak Happy ini banget. Iya, keren sih. Jadi kalau saya boleh simpulkan tuh ya, dari Mas Wahyu tadi tanya itu, sebenarnya satu, ingat tujuan kita bekerja untuk apa. Jadi kita akan tutup telinga tuh kalau ada orang like or dislike. Tujuan kita untuk apa? Keluarga dan ibadah aja. Nah, ketika kita ada masalah, tadi udah disampaikan sama Kak Happy, kita harus belajar, gitu ya. Jangan lari dari masalah, belajar untuk upgrade skill, soft skill kita, hard skill kita. Kalau perlu tadi Kak Dipi sampaikan komunikasi yang baik dengan atasan. Tanyain aja masalah, Bapak apa sih sama saya, gitu ya. Jadi kita jangan lari, tapi dance with your problem, gitu. Jadi dansa aja, Bapak maunya gimana sih? Oh begini, ya udah saya ikutin begini. Oh begini, saya berdiri. Jangan lari. Justru kita diuji saat ini menjadi seorang pemenang. Diuji menjadi seorang leaders yang baik. Hadapi masalah itu, jangan lari, tanyakan, belajar. Kan dia pasti bilang, lu kurangnya A, B, C, D. Baik, saya akan kerjakan, nanti mohon di-review lagi sebulan, 2 bulan. Nah, itu akhirnya terjalin chemistry tadi itu. Gitu tuh ya. Saya sering mengalami situasi like or dislike, tapi saya hadapin begitu aja. Mungkin nggak suka ya. Bos Pungki terlalu ganteng soalnya. Oke, Kak Dipi, Kak Happy menarik banget nih. Udah jam 8.15 loh ini.
Buset. Luar biasa. Aduh. Cukup kayaknya. Ini ada Cukup. Pak Anang Yunianto, Coach Pungki. Selamat malam Pak Anang. Salam hormat. Ada Pak Selamat Anang, malam, luar Pak Anang. biasa. Salam Selamat malam Pak kenal. Anang. Masya Allah. Ini mentor saya juga, guru besar. Wah iya, inspirasi ngajar saya nih Pak Anang ini. Iya, Pak Anang. Salam hormat Pak Anang. Oke. Iya. Mungkin ada yang mau nanya Pak Anang. Pak Anang nanya. Duh, jangan. Tanyaannya berat kalau dia. Jangan. Lebih tepatnya kita ini ya menanyakan ada masukan gitu. Iya. Ada masukan Gitu. Pak Anang. Ini murid-murid yang wah, ini Nah, nih, Mas Wahyu. Mas Wahyu nanya lagi nih. Kalau kita yang kasih input kepada atasan tapi tidak diterima, bagaimana Pak? Jawabannya tiap atasan punya style berbeda. Nah, Kita udah kasih pasal info. 1, pasal 2 nih ya. Pasal 1 senior selalu benar. Iyalah. Pasal 2 balik lagi ke pasal 1 ya, biasanya begitu. Iya, betul. Kita nggak pernah bisa ini sih, Mas Wahyu ya. Memang benar, atasan selalu benar karena ya seperti kalau bahkan saya bilang atasan saya itu bagian dari perwakilan Tuhan saya yang harus saya ikuti. Iya. Akhirnya ya kita harus tunduk sama dia karena dia atasan kita, gitu ya. Kecuali kita udah mau siap keluar dari perusahaan itu, ya kita harus berani resign karena di sana berarti kita nggak butuh atasan kita. Selama kita masih ada di bawah perusahaan itu, kita harus tunduk. Itu bagian dari profesionalisme menurut saya. Iya. Kecuali Jadi, kecuali gini, Coach Pungki, kalau ternyata atasan kita nyuruh kita melakukan sesuatu yang haram misalnya, yang tidak sesuai dengan akhlak atau panggilan hati kita, ya kita boleh nggak setuju, itu sangat boleh menurut saya. Karena berlawanan dengan etika yang lebih tinggi ya. Tapi selama masih dalam taraf pekerjaan dan lain sebagainya, ya kita harus ikut atasan kita. Yes, betul. Dia atasan pasti punya perspektif yang berbeda dengan kita ya. Justru kita harus belajar dengan atasan kita, walaupun belum tentu keputusannya itu benar, gitu. Kita sebagai tim bijaksana menerima, tapi tetap dikomunikasikan, gitu ya. Dikomunikasikan dengan baik, disampaikan dengan baik. Kita hanya memberikan masukan, gitu ya. Toh nanti yang bertanggung jawab juga atasan kita, toh bukan kita, kan? Kita hanya sebagai leaders, gitu. Sebagai tim ya, leaders yang bertanggung jawab, gitu. Terima kasih kembali Mas Wahyu. Ya. Saya ada. Ya. Saya ada. Nanggapi Pak Anang. Kak Divi ada Kak Divi. Jangan. Silakan. Jangan ya, nggak panang ya. Gimana Kak Divi? Jadi kita kan posisinya lagi di bawah, saya ingat ya. Kalau lagi di bawah itu memang seperti itu. Kita punya atasan lain sebagainya. Nah di buku ini, balik lagi buku ya. NH Hyatt ini ngasih juga di buku ini Kak Happy, Coach Pungki, dan rekan-rekan semua. Kalau kita di sebuah karir itu berada di posisi subordinate gitu ya, masih staff lain sebagainya. Gimana sih caranya supaya kita kemudian bisa dapat seat di meja di meja itu maksud dia tuh meja orang-orang yang punya prestis di perusahaan ya? Gitu. Kita lagi meniti karir kan gitu ya. Sekarang kita lagi di bawah ngerasa banget bahwa ada atasan yang bilang ini kita geraknya nggak bisa leluasa karena kan atasan yang menentukan, atasan yang ngatur. Kalau begitu kita harus jadi atasan dong, betul nggak? Supaya bisa kita. Sekarang gimana caranya untuk begitu? Nah kata Hyatt ini, kalau kita mau melejitkan karir, dibilang kan kita disuruh fokus ke diri kita ya. Nah ini ada step-stepnya. Yang pertama adalah kita harus menghilangkan, get over imposter syndrome. Jadi ada perasaan-perasaan bahwa kita tuh nggak mampu, lain sebagainya. Itu harus dihilangkan ya. Nah cara membangunnya itu, kata NHY dari pengalaman dia, harus membangun squad. Jadi ada kelompok gitu, kita punya orang-orang yang mendukung kita, sesama staff juga ya, nggak apa-apa gitu ya, yang kita punya satu visi gitu membangun. Kalau memang ini situasinya memang ya sampai begitu ya, intinya kita harus membangun relasi kita sendiri. Kemudian kita juga harus sudah memikirkan, aku kalau misalnya punya tim
menciptakan timnya yang ideal, yang impian aku timnya kayak gimana. Karena kita sebagai bawahan akan melihat bahwa aku kalau jadi atasan aku nggak kayak gitu deh. Kalau aku punya tim aku nggak akan kayak. Kita belajar ya dari atasan-atasan kita bahwa ini kayaknya nggak oke deh. Aku impian aku timnya seperti apa. Itu harus kata NHY itu harus dibikin gitu ya untuk kita bisa nanti menghilangkan yang imposter syndrome itu tadi. Kemudian yang kedua adalah kuncinya adalah kolaborasi. Tetap dia bilang kolaborasi itu penting banget. Karena itu memperluas opportunity, peluang. Jadi kalau kita berada di posisi staff, itu bukan berarti kita tidak bisa berkolaborasi sebenarnya. Banyak bisa dilakukan untuk kita berkolaborasi. Kita dengan sesama staff, dengan bidang yang lain. Terus jalin gitu ya. Jalin komunikasinya, jalin keakrabannya, jalin ketulusannya ya. Networking yang bukan cuma datang kalau butuh aja. Tapi memang kita membangun gitu ya dari situ. Itu kan nanti ada tercipta gitu tuh. Kemudian kita harus calm kata NHY kalau badai datang. Ini kan dalam situasi kantor yang kan tidak semua kantor punya budaya yang kekeluargaan seperti KHP ya. Banyak juga kantor-kantor yang saya tahu, ya lumayan gitu ya agak panas. Nah itu harus calm katanya, harus seperti itu. Itu yang ketiga adalah si meja itu kan sudah penuh dengan orang-orang yang berada di atas gitu ya, para manajer dan sebagainya. Kita kan di bawah nih. Gimana caranya supaya kita bisa naik gitu ya, bisa punya kursi sendiri? Bawa kursimu sendiri kata NHY itu. Dalam artian jangan ngerebut posisi yang lain gitu, jangan yang kayak kasih kursi, nggak perlu. Kuasai kompetensimu, expertnya di mana, terus bawa kursimu sendiri gitu di situ, yang orang nggak ada yang bisa selain kamu gitu. Jadi harus seperti itu. Kemudian tuh apa yang kita harus fokus ke apa yang berbeda dari kita dibanding orang lain, uniqueness. Jadi kalau dalam marketing USP ya, unique selling proposition, balik ke itu lagi sih. Nah dengan cara seperti itu kita bisa melejitkan karir, kita bisa stand out dibanding yang lain-lain dan nggak perlu sikut-sikutan karena kita memang sudah punya pembeda dan kita bawa kursi kita sendiri gitu ya, nggak nyikut kursi orang misalnya kayak gitu. Seperti itu kira-kira. Dengan begitu kita jadi bos, dan setelah kita jadi bos kita bisa menciptakan. Begitu kata NHY ya, menarik juga kan. Ini bukan emang daging semua di buku ini ya seperti dapat buku nggak tuh kata NHY tuh Kak Dipi, ada dapat buku. Sudah ketahuan nih ternyata Mas Wahyu mau minta buku. Oke, menarik banget ya, udah berasa sampai jam 8:30 nih. Cukup ya. Wah, Cukup dulu ya. cukup. Oke. Mau boboin anak Kak Dipi. Mau bedtime, reading time, penuh jadwal. Iya. Oke, Kak Happy mungkin ada kesimpulan yang akan disampaikan atau garis tebal benang merahnya nih apa nih ternyata nih gitu ya di malam hari yang mungkin kita simpulkan beberapa hal yang tadi kita bahas begitu ya, ada beberapa yang mirip-mirip dan bisa kita jadikan satu. Tadi baik dari buku maupun dari Kak Pungki, Coach Pungki menyampaikan bahwa harus ada tujuan di ujungnya, kita mau ngapain sih seperti itu. Setelah kita punya tujuan itu haruslah kita bangun dengan hope bahwa hari depan akan lebih baik. Kedua, yang sering diulang tadi dari buku yang kita dapat inspirasi dari Kak Dipi adalah kolaborasi. Kolaborasi sebanyak mungkin dengan banyak orang, memberikan manfaat bagi banyak orang dimanapun Anda berada. Jangan hitung-hitungan, invest, bayar di muka, berani memberi lebih kepada keliling kita. Dan dari sana kita membangun reputasi-reputasi baik yang akhirnya kita bisa dilihat orang bermanfaat dan memberi manfaat. Dengan demikian, suatu saat nanti kita bisa, ketika momentumnya datang, kesempatan dan momentum kita sudah siap, kita pasti bisa melejit lebih tinggi dari yang ada sekarang. Seperti itu kira-kira. Keren. Terima kasih Kak Happy, Kak Dipi, luar biasa. Terima kasih juga. Masya Allah, terima kasih buat teman-teman semua. Ya, melejitkan karir di masa pandemi ini sudah tadi kita kasih logonya, kita sudah kasih sharing-sharing yang pernah kita alami ya, dari buku, dari pengalaman pribadi, dan tentunya kami hanya sekedar sharing dari pengalaman. Kami tidak tahu kondisi yang teman-teman rasakan, tapi inilah semoga bermanfaat sharing dari kami.
ambil positifnya, ya. Yang negatifnya jangan, kita banyak bercanda nih tadi. Insya Allah bermanfaat, ya. Karena kita hanya ingin berbagi Amin. saja. Ya, tadi menarik Pak forumnya, kata Mas Wahyu, ditunggu jadwal berikutnya. Selanjutnya insya Allah kita akan jadwalkan. Pak Anang, terima kasih jempolnya. Thank you, Pak Anang. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Anang. Ya, oke, kita tutup kali ya Kak Divi dan Kak Happy ya malam ini ya. Yes. Oke, kita tutup dengan jazakumullah khair. Assalamualaikum majelis, barakallahu bihamdika, subhanallah lantas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Terima kasih. Mohon maaf. Maaf lahir batin ya. Nutupnya udah tahu belum Kak Pungki? Pasti nyari ya. Pasti nyari tanda silangnya yang mana. Tanda silang di ujung kanan. Oh, kanan silang ya, benar ya. Iya, itu cara nutupnya. Oke. Ya, dah. Bye. Bye.